Orang-orang bilang sekolah itu seru, apalagi masa-masa SMA. Tapi sejak pandemi datang, hampir semua kegiatan sekolah dilakukan secara online, terutama belajar. Dan entah kenapa, semakin terasa bosan. Gue jadi bertanya-tanya, seandainya pandemi gak ada, apa belajar dan sekolah akan jadi lebih menarik? Hai, nama gue Naila. Karena pandemi, ngebuat gue sebagai pelajar harus belajar di rumah selama 1 tahun. Gak cuma itu, kami, Angkatan 2020, juga harus melaksanakan MPLS di rumah masing-masing. Mungkin sebagian anak ada yang udah pernah ke sekolah, tapi sebagian lagi bahkan gak tahu sekolahnya kayak gimana. Tapi untungnya, dengan adanya sosial media sekolah, kita yang tadinya gak tahu apa-apa, bisa tahu mulai dari gambaran umum, sejarah, bahkan sampai seluk-beluk sekolah kita. Sejarah Semanti. SMA Negeri 3 Depok itu dulunya merupakan filial dari SMA Negeri 1 Depok. Kemudian pada tahun 1987, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dr. Haji Tati Karnadinata, meresmikan SMU Negeri 3 Depok Bogor, dan sejak saat itu, SMA Negeri 3 Depok melepaskan diri dari SMA Negeri 1 Depok. Pada tanggal 20 September 1990, SMA Negeri 3 Depok diresmikan menjadi sekolah yang mandiri yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Dr. Andes Wargono dari SMA Negeri 3 Bandung. Saat ini, SMA Negeri 3 Depok masih menjadi sekolah yang aktif yang dipimpin oleh Dr. Anda Hajah Nurlaili MPD. Semanti punya 2 organisasi siswa yang berjalan, yaitu OSIS yang saat ini Ketua OSIS dijabat oleh Rania Isma, dan MPK yang saat ini Ketua MPK dijabat oleh Davina Nadia. Sedangkan ekskul yang ada di Semanti jumlahnya 20 dan masuk ke bidangnya masing-masing. Yang pertama, bidang keagamaan. Ada Rohis dan Rohkris. Bidang yang kedua, bidang akademik, ada COSS, Club of Science and Social, JAK-Mavix, Ekskul Bahasa, dan KIR. Bidang yang ketiga, bidang non-akademik. Bidang non-akademik ini dibagi lagi menjadi bidang olahraga yang terdiri dari futsal, blast, 3PC, full stride, karate, dan taekwondo. Dan yang kedua, bidang seni dan keterampilan. Ada 3 Cinema untuk fotografi dan sinematografi, EASTA, singkatan dari Euforia Seni Tari Tradisional, Mezzo Voices untuk paduan suara, Music Soul, Teater Air, Paskibra, Ekstanba untuk para pecinta alam, Pramuka, dan PMR. Sejarahnya udah tahu, ekskul-ekskulnya juga udah. Yang belum itu realita kehidupan sekolahnya. Kalau mau nanya, kayaknya gue tahu deh harus nanya ke siapa. Sekarang kita lagi sama Pak Tono selaku Wakasek Humas sekolah kita. Assalamualaikum Pak Tono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi sama Ken nih. Coba Ken perkenalan diri lu sendiri. Halo, nama gue Ken Arya Cakraningrat. Gue dari kelas 10 IPS 4. Jadi sekarang gue lagi sama Kak Nema. Silahkan Kak perkenalkan diri dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama gue Nema Tabina Hasna, biasa dipanggil Nema. Sekarang gue kelas 11 IPS 4. Jadi saya pengen nanya sedikit aja nih Pak. Iya. Kira-kira selama sekolah offline maupun online, Bapak ngerasain tantangan apa aja sih? Kalau sekolah online yang jelas pastinya ini kan hal yang baru. Artinya hal yang baru itu yang dulunya hanya dilaksanakan tentatif sesaat, tapi kalau sekarang kan wajib. Nah, oleh karena itu persiapan kita memang harus luar biasa. Gue dulu itu kan pas offline masih kelas 10 ya, jadi tantangannya belum banyak sih. Gue juga sekolahnya masih nyantai-nyantai aja. Paling kalau ada beberapa tugas dari beberapa pelajaran yang tugasnya tuh ribet-ribet gitu. Habis itu kalau online, awal-awal online tuh gue ngerasa
sistem belajarnya tuh masih, gue nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dikasih tugas, gue nggak dikasih materi, tiba-tiba cuma tugas gitu. Tapi semakin kesini sistem belajar Semanti itu semakin bagus, jadi hampir setiap hari tuh kita Zoom gitu kan, jadi interaksinya lumayan bisa memiripkan dengan offline gitu. Tantangan terbesar sih kalau menurut gue ya, itu motivasi diri, karena terutama di masa pandemi kayak gini itu salah satu yang ngefek terbesar di gue itu gue jadi lebih males dari biasanya. Jadi gue susah untuk motivasi diri gue untuk bisa ya belajar lebih keras lah. Tantangannya kita mesti banyak belajar untuk mempersiapkan di dalam pembelajaran agar walaupun online itu bisa menarik, seperti itu. Terus menurut lo nih, pengaruh apa aja sih dari tantangan yang lo sebutin tadi sama diri lo sendiri? Pengaruh ke gue ya? Iya. Ya itu jadi jauh lebih malas daripada gue biasanya, dan jadi jenuh gitu di rumah, jadi bingung mau ngapain. Dan karena gue bingung mau ngapain itu ya jadi tambah malas aja gitu gue ngapa-ngapain, karena mikir mendingan rebahan gitu daripada ngapa-ngapain yang lain gitu. Awal-awal libur pandemi itu gue mikirnya cuma oke, ini istirahat nih, ini libur 2 minggu gitu kan, ya udah gue manfaatin aja 2 minggu itu dengan malas-malasan di rumah, dengan istirahat gitu kan, dengan hal-hal yang bikin gue seneng aja gitu. Tapi ternyata kan berlanjut ya sampai panjang banget, sampai 1 tahun lebih gitu. Jadi gue waktu itu mulai mencari hal-hal yang bermanfaat yang bisa gue lakukan di rumah, yaitu mengeksplor diri gue sendiri. Gue cari tahu apa sih minat bakat gue yang sebenarnya, gue ke depannya nih mau kayak gimana gitu. Gue juga mencoba banyak hal baru dan intinya memanfaatkan waktu luang aja sih di rumah. Pengaruh ke lingkungan sekolah pastinya dari segi komunikasi, bisanya kan sekarang kan harus secara online ya, secara daring. Di situ interaksi untuk ketemunya kan pastinya jarang. Nah, disitulah dituntut kita untuk berkoordinasinya lebih sering lewat media sosial WA, kemudian lewat meeting online seperti itu. Mau nggak mau hal seperti itu ya dianggap yang harus kita lakukan dalam rangka untuk saling membangun komunikasi. Kan emang kan anak organisasi nih, kira-kira kalau dilihat dari organisasi sama ekskul selama pandemi ini ada keluh kesah gak sih? Ada sih pasti ya. Waktu awal pandemi itu banyak banget kegiatan-kegiatan sama program kerja yang terhambat, bahkan banyak juga yang akhirnya nggak bisa terlaksana gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kita nggak bisa nih diem doang ngebiarin kegiatan-kegiatan itu nggak berjalan gitu. Jadi yang pasti diperluin kreativitas sih, sama inovasi cara, sistem, konsep kita ngebuat acara-acara tersebut. Ya. Aktivitas sekarang kalau keluh kesah sih ya artinya sih itu menjadi sebuah tantangan ya. Nah, mulai dari organisasi dulu ya. Yep. Kalau untuk dari organisasi sih masalah keluh kesahnya itu yang terbesar itu masalah kuota ya, karena ya mau rapat kan pasti pakai Zoom atau Google Meet gitu, yang jelas video conference lah. Itu kan makan kuota, jadi karena ada tugas di sekolah juga yang Zoom segala macem, jadi seringkali gue tuh pengen ikut rapat tapi paket gue nggak ada gitu. Terus kalau untuk misalnya ada proker yang harus ke sekolah nih, itu dapat izin ke orang tuanya tuh sedikit susah gitu, karena ya orang tua kan khawatir lah soal corona ini segala macem. Mungkin Bapak Ibu guru mungkin banyak yang nggak semua hadir. Kemudian mungkin kalau kebetulan Pak Tono kan diamanahkan wakil, jadi harus setiap hari hadir, memastikan bahwa kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik, persiapan di sekolah untuk nanti kegiatan tatap muka offline. Mudah-mudahan semester depan sudah bisa berjalan. Terus untuk ekskul yang terbesar, kendala terbesar ya, itu untuk latihan, karena gue sendiri kan ikut ekskul pramuka ya. Nah itu banyak yang harus latihan offline kan, dan
karena situasi kayak gini, jadi kita gak bisa latihan offline dan akhirnya kita aktivitas cuman dikit, aktivitas di pramuka tuh cuman dikit, dan kalau untuk latihan juga tanda kutip itu kita cuma dikasih materi doang gitu. Jadi sebenarnya gak bisa dibilang latihan juga. Dan itu menjadi sebuah tantangan, tapi kami tetap menjalankan dengan semangat, karena kalau kita menjalankan kegiatan itu dengan semangat, artinya berpikir positif, secapek apapun akan hilang. Kalau dari Kanema, solusi terbaik biar bisa beraktivitas kayak biasa tuh apa sih? Oke. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang, sebagian besar orang juga udah beraktivitas seperti biasa ya, cuman yang pasti masih pakai masker, masih ngejaga kebersihan, itu yang paling penting. Dan yang pasti tetap ikutin protokol gitu kan, dan seperti kita tahu sekarang pemerintah lagi menggalakkan vaksin. Jadi kita lihat aja akan seberapa lama lagi pandemi berakhir. Menurut gue sendiri ya, untuk diri kita sendiri itu mulai dari disiplinnya protokol kesehatan. Karena menurut gue situasi corona yang terutama di Depok ini kan tinggi banget ya. Menurut gue itu dari awal tuh udah bisa dicegah lah dengan cara disiplin protokol kesehatan. Gue sendiri juga nyesel karena emang jujur gue kurang disiplin sama protokol kesehatan, dan gue jujur nyesel banget. Jadi ya itu aja sih solusi yang bisa gue pikirin untuk sekarang. Jadi kita bisa secepatnya bisa kayak normal lagi, kayak dulu lagi gitu. Betul. Kita harus disiplin seperti yang disampaikan oleh pemerintah, menerapkan menjaga jarak, memakai masker dan sebagainya, sering mencuci tangan. Insya Allah sih sebenarnya kalau itu semua dilaksanakan, sebenarnya akan menuju ke kondisi normal setelah pandemi ya, istilahnya seperti itu. Nah, menurut Pak Tono ya itu supaya kondisi normal, maka langkahnya seperti apa? Nah, ya tadi misalkan kalian dikasih amanah, misalkan coba ke sekolah untuk ngadain kegiatan ekskul seperti apa. Kemudian kalian terlihat memang kalian sudah sangat siap terhadap perilaku normal kondisi pandemi, maka otomatis di situ dikatakan bahwa kondisinya sudah normal. Jadi artinya versi Pak Tono, kondisi normal adalah di saat apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan itu dijalankan dengan baik. Pertanyaan terakhir nih Kak, Kanema kangen sekolah gak sih? Terus apa yang paling dikangenin? Oke, pastinya kangen banget sama sekolah. Udah lama banget ya, udah setahun. Kalau yang dikangenin apa, sebenarnya hal-hal kecil aja sih, kayak gue main sama temen, gue jajan di sekolah, ke kantin gitu. Itu yang paling gue kangenin gitu. Kalau kangen sih pasti kangen banget ya. Kangen gak kangen. Jadi kangennya itu ya pasti ya gimana ya, ketemu temen, bisa belajar bareng, bisa main bareng. Betul. Ingat banget waktu SMP ngumpul di perpus, itu gue kangen banget. Kita pikir juga cuma sebentar ya, tapi ternyata udah setahun lebih. Jadi pastinya kangen banget. Gak kangennya itu ya dimarahin guru sih. Dimarahin guru, kena masalah, dan harus bangun pagi, terus habis itu ke sekolah cuma buat tidur lagi. Itu yang gue kurang kangenin dari sekolah. Kangen sama apa ya? Kangen sama situasi sebelumnya, hingar-bingar sekolah ini. Pak Tono sebagai guru itu senang banget di lingkungan, karena kan lingkungannya kan anak-anak, makhluk hidup yang sangat dinamis. Nah, disitulah kita merasa nyaman gitu kalau misalkan kondisi pembelajarannya sudah pembelajaran offline. Habis itu kan kalau kata orang, masa SMA tuh masa-masa
memorinya yang paling bakal kita kangenin kalau kita Betul. gede gitu kan. Jadi gue harap sih bakal secepatnya lagi sekolah offline, jadi bisa Amin. berinteraksi dengan lancar dan membuat kenangan-kenangan indah. Oke Kak, mungkin segitu aja pertanyaan dari aku. Makasih udah mau bantu ngejawab dan ngeramein jendela bersama kita ini. Oke, makasih juga Naila, makasih semua, stay safe and healthy. Itu aja ya Ken, makasih banget udah mau ikut berpartisipasi sama proker jendela bersama kita. Ya, makasih juga, makasih banyak udah ngundang gua, dan ya semangat Sekbid 5 untuk proker-prokernya. Sama mudah-mudahan Sekbid 5 kalian menjadi salah satu wadah yang bisa menjadi pengembangan diri yang sangat efektif buat kalian yang ada di dalam, dan kalian bisa PR ke adik-adik kelas ataupun ke teman-teman, sehingga nantinya Sekbid 5 ini lingkupnya itu bisa Baik. jaya semangat. Amin. Jaya. Jaya. Segitu aja untuk episode jendela bersama kita bulan ini. Semoga informasi yang kita sampaikan ke kalian dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung dan tunggu terus jendela bersama kita selanjutnya. Terima kasih.